Hari ini baru 1.000. Baru 1.000. PJ Gubernur Sulsel panen nanas madu di Dusun BT Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Baru. Baru Dimensi tvnews.com. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharudin MSI, melakukan panen nanas madu di Dusun BT Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Baru, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. PJ Gubernur bersama Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI dan Forkopimda, juga melakukan penanaman nanas dan melakukan panen di areal penanaman nanas Desa Jangan-Jangan. Dalam hal ini, PJ Gubernur Sulsel mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memfasilitasi petani kita dalam mengembangkan tanaman hortikultura, nanas di daerah ini. Sementara Bupati Baru Haji Suwardi Saleh menyampaikan bahwa, lahan yang disediakan sudah sangat memadai dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan penanaman nanas di Desa Jangan-Jangan sudah mencapai 150 hektar dan sudah berproduksi sekitar 50 hektar. Pemasaran buah nanas ini sangat banyak peminatnya karena jenisnya berbeda dengan nanas biasa. Jenis ini nanas madu, sangat manis dibanding nanas lokal, sehingga dengan adanya perkebunan ini dapat membantu peningkatan ekonomi, ucap Bupati 2 periode ini. Selain itu, dalam kegiatan ini PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin didampingi langsung Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI, pejabat tinggi Pratama Pemprov Sulsel dan pimpinan OPD terkait. Baru 1.000. Pak Bupati, jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Saya sebutlah ini bagian dari safari Ramadannya. Siap. Jadi bersafari kan berkeliling, tapi karena dalam ibadah kita cari kegiatan yang bernilai ibadah. Nah, di ibadah itu kan ada dua, ibadah vertikal ya, di masjid, sholat dengan ibadah sosial. Tadi sepanjang hari kita melaksanakan ibadah sosial nih dengan bersama masyarakat, satu menanam nanas, terus ada inseminasi buatan. Karena Pak Bupati ini saya senang karena beliau membuat program pemurnian sapi Bali. Nah, itu kita kembangkan inseminasi supaya produksi sapi kita meningkat dengan kualitas terbaik. Terus saya akhir-akhir ini kan sedang mendorong pengembangan budidaya nanas. Nanas itu nilai ekonomi tinggi sekali. Kalau di sini nanasnya itu jenisnya Sarawak madu. Itu isinya sekitar 20.000 pohon per hektar. Ya kalau dikasih rata-rata 10.000 ya sudah 200 juta sampai 300 juta satu kali panen. Jauh lebih tinggi kan dibanding tanaman yang lain. Dan itu memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini yang tidak ada hasilnya, cuma adanya rumput, pohon-pohon. Nah ini yang sedang kita upayakan, taman-taman hortikultura, ada nanas, tadi ada tanaman buah-buahan juga, ada sukun, ada nangka, ada cabai. Nah yang tadi semua kita lakukan hari ini, dan termasuk Tadi ada saya lihat ikan juga. iya, Ikan termasuk untuk menabur benih ikan. Kan begini, di Sulsel ini banyak sekali bendungan, danau, kemudian embung-embung, tempat tampungan air. Sayang sekali kalau ini tidak bernilai ekonomi. Nah, kita tahun ini Sulsel Pemprov memprogramkan membagi benih 100 juta benih ikan nila. Nah, ini kita sudah tebar beberapa daerah, termasuk di Baru sini tadi ada 160.000 tadi kita tebar, ada juga untuk masyarakat. Nanti kita programkan lagi, Pak. Saya dapat informasi Pak Bupati, kita masih ada beberapa embun dan bendungan yang bisa kita inikan. Semua itu untuk siapa? Buat masyarakat. Nah, cuma kita minta masyarakat menjaganya supaya 3 bulan, 6 bulan ke depan ini bisa menjadi produksi dan seperti kita. Terakhir sore ini sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, bagaimana kita menjaga inflasi di musim puasa ini dan menjelang Lebaran. Maka kita gerakan yang namanya gerakan pangan murah dan sedikit bantuan sosial kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Nah ini luar biasa, ternyata di Baru ini produksi telurnya cukup tinggi, kemudian KWT-nya juga sudah sayuran. 3 bulan yang lalu saya kasih bibit timunnya sudah ada. Jadi kalau semangat juga kita kasih Pak Bupati kalau begini, karena sudah kelihatan hasilnya. Jadi supaya gizi masyarakat meningkat. Kalau gizinya meningkat,
kualitas SDM Sulsel maju, ya masyarakat sejahtera, kan tujuannya kita cuma itu. Saya kira ini juga bagian dari ibadah sosial yang kita lakukan. Jadi kita menjalankan Ramadan ini dengan berbagi dengan macam-macam. Tadi kita berbagi pohon, dengan berbagi ikan, terus saling memotivasi. Itu kan cara kita untuk bagaimana membuat ibadah di bulan Ramadan ini semakin berkualitas. Saya kira saya atas nama Pemprov Sulsel, terima kasih atas upaya kerja keras dari Pak Bupati dan jajaran dan selama ini untuk menggerakkan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Baru. Saya sudah sampaikan tadi di masjid, saya sudah bahkan minta teman-teman Pemprov untuk belajar ke Baru. Karena saya 2 kali dijelasin Bupati, saya ini orang rasional orangnya gitu. Jadi beliau mampu menjelaskan langkah konkretnya 5 tahun terakhir ini dengan data-data angka yang jelas bagaimana menurunkan stunting sampai hari ini pada posisi 14,01 kalau tidak salah. Mungkin di tahun ini bahkan bisa di bawah nasional dia. Sementara tingkat provinsi masih rata-rata 27, bahkan 27,4. Nah makanya saya bilang belajar sama Baru nih cara mengambil stunting. Nah nenas, saya lagi mau mengembangkan nenas. Di Bone ada 4 juta pohon sedang saya tanam. Di sini sudah panen. Nah ini saya pikir. Tapi ini saya mau Pak Bupati, ini jangan cuma 100 hektar. Kalau bisa 1000 hektar atau 2000 hektar dan puluhan ribu hektar. Karena ini benar-benar tanaman yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan masyarakat bisa tanam pakai kur juga. Perbankan bisa masuk. Saya kira itu. Ini bisa sukses kalau seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh di Baru juga. Terima kasih. Liputan, Syahrudin Cokkas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.